harap adik-adik semua dalam keadaan sehat semua ya. Adik-adik, ibadah kali ini masih tetap berada di rumah, bersama orang tua, bersama kakak, dan adik-adik semuanya. Adik-adik jangan bosan-bosan ya. Kakak harap adik-adik tetap dalam sukacita walaupun ibadahnya tetap di rumah. Iya adik-adik, karena dengan cara seperti ini, kita semua adik-adik dan kakak bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Oke adik-adik, sebelum memulai ibadah kita hari ini, mari kita menyanyikan Mas Pelkat PA. Untuk itu adik-adik berdiri dulu ya. Adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik, kita mau memulai saat teduh. Sikap saat teduhnya, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 5, Lihatlah. Sikap doanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami hari ini, Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami Tuhan. Sekarang kami ingin memulai impa kami, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus,
Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Hai adik-adik, selamat pagi. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak mau ngajak adik-adik untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih menyertai dan memberkati kami sampai pada saat ini. Sebentar lagi kami Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu dan siap untuk membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai telinga, pikiran, dan juga hati kami, supaya kami dapat mengerti akan apa yang disampaikan oleh kakak Layan mengenai firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. Nah jika adik-adik belum menemukan, bisa minta tolong papa dan mama untuk membukakan Alkitabnya ya. Untuk yang sudah mendapatkannya bisa membaca bersama papa, mama, adik, ataupun kakak yang ada di rumah. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan memberikan tema kepada kita adalah Aku adalah umat Tuhan masa kini. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik tahu gak sih apa tugas seorang hakim? Atau adik-adik mungkin pernah mendengar ya bahwa di Israel itu pernah memiliki pemimpin seorang hakim-hakim. Nah adik-adik, itu berarti kita hari ini ingin belajar tentang bangsa Israel yang pernah berada di tanah Kanaan. Dan tadi kita juga sudah membaca kisahnya ya adik-adik. Hari ini kita juga mau belajar tentang siapa sih hakim-hakim di dalam kisah kehidupan umat Tuhan. Nah, adik-adik pasti pada tahu kan kalau Israel itu pernah berada pada masa perbudakan di Mesir. Dan pada waktu itu Tuhan telah menolong bangsa Israel untuk bebas dari Mesir. Nah, pasti adik-adik juga pada tahu kan kalau yang membantu dan menolong mereka itu adalah Musa yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Nah, setelah bangsa Israel telah bebas dari Mesir, ternyata adik-adik Musa ini mendapatkan perhatian oleh Tuhan dan dia digantikan oleh Yosua. Nah, dan Yosua ini merupakan pengganti dari Musa yang membawa Israel untuk merobohkan tembok Yeriko dan menduduki tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Nah adik-adik, pembacaan kita tadi merupakan kisah tentang Israel di masa lampau, di mana mereka ada di tanah Kanaan atau mereka ada di tanah perjanjian tersebut. Nah, waktu dulu nih adik-adik dalam perjalanan Mesir menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian, Tuhan itu telah berjanji kepada nenek moyang Israel yang terdahulu, yaitu opa, oma, dan juga orang tua mereka, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi mereka, mengasihi kita semua, dan karena itulah Tuhan ingin memberikan tanah perjanjian itu kepada mereka. Lalu orang tua mereka karena telah mendapatkan pembebasan dari bangsa Mesir, nah mereka ini berjanji bahwa mereka itu akan mengasihi Tuhan dan akan tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan beribadah hanya kepada Tuhan dan bukan kepada dewa-dewa yang lainnya loh adik-adik. Nah, namun sayangnya setelah orang tua mereka meninggal, setelah opa dan oma mereka juga meninggal, pokoknya yang orang-orang terdahulunya mereka itu sudah meninggal adik-adik. Dan ternyata Israel itu memiliki generasi-generasi yang baru. Tapi sayangnya karena mereka ini merupakan generasi baru, mereka ini lupa sama Tuhan. Mereka tidak ingat akan perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh opa dan oma mereka pada zaman dahulu kala sebelum mereka ada. Jadi mereka itu tidak lagi yang namanya beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan,
Jadi mereka itu beribadahnya kemana Kak? Nah mereka itu beribadah kepada dewa-dewa lain, juga kepada Allah-Allah lain. Nah adik-adik juga pasti tahu kan apa sih akibat yang mereka peroleh ketika mereka tidak taat dan juga mereka melupakan Tuhan. Nah akibatnya itu adik-adik, bangsa Israel ini terpukul kalah dari bangsa-bangsa lain. Dan bangsa Israel ini juga adik-adik dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Nah, sehingga ini membuat Israel itu harus bekerja keras, bekerja dengan ekstra dan bekerja dengan terus-terusan tanpa berhenti untuk memberi makan dan juga membayar pajak mereka kepada bangsa yang telah menjajah mereka. Nah, sehingga menyebabkan bangsa Israel selain kalah dalam peperangan, mereka juga menjadi bangsa yang merasakan kemiskinan, kekurangan makanan, dan juga perlengkapan-perlengkapan mereka lainnya. Nah, sehingga itu mereka sadar adik-adik bahwa mereka ini telah berdosa kepada Tuhan. Dan mereka itu tahu bahwa mereka itu sudah melupakan Tuhan akibat kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian adik-adik tahu nggak apa yang mereka lakukan? Ya benar, mereka itu berdoa, berteriak, memohon ampun, dan juga meminta pertolongan kepada Tuhan adik-adik. Nah, mereka mengakui akan segala kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, karena Tuhan itu mengasihi Israel, Tuhan itu juga mengasihi umat-umatnya. Jadi Tuhan itu mendengar teriakan dari bangsa Israel yang meminta ampun dan meminta tolong kepada mereka. Dan tidak hanya mendengar ya adik-adik, Tuhan itu juga menjawab setiap doa-doa mereka. Sehingga Tuhan ini mengutus hakim-hakim untuk memimpin Israel ketika pada saat itu di mana mereka sedang mengalami keterpurukan adik-adik. Nah, seperti gambar di depan adik-adik ya, Tuhan itu mengutus hakim Otniel, hakim Ehud, kemudian Deborah, Gideon, Yefta, dan juga Simson. Nah, adik-adik, tugas hakim-hakim itu yang pertama adalah mengajak bangsa Israel pada zaman dahulu itu untuk sungguh-sungguh menyadari segala kesalahan mereka. Dan mereka itu mau bertobat sehingga mereka kembali kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua, setelah itu hakim-hakim juga memiliki tugas untuk memimpin umat Israel berperang dan mengusir musuh-musuh Israel pada saat itu. Dan adik-adik, karena Tuhan itu sudah mengampuni dan mau mendengarkan keluh kesah mereka, maka mereka memperoleh kemenangan di dalam peperangan mereka. Nah, mereka itu selain memperoleh kemenangan adik-adik, mereka juga mendapatkan makanan mereka, perlengkapan mereka yang tadinya sempat hilang dan sempat terampas itu, mereka peroleh lagi bahkan dilipat gandakan sama Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua, mengasihi opa dan oma, mengasihi papa dan mama, kemudian mengasihi kita semua, mengasihi kakak, mengasihi adik kita, mengasihi semua saudara dan keluarga kita. Sehingga karena Tuhan telah mengasihi kita, maka Tuhan itu telah menebus kita menjadi umat kepunyaan Tuhan yang diberkati. Dan apa yang harus kita lakukan ya adik-adik? Kita sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan harus bangga dan harus rendah hati adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik bangga tidak ya? Karena sudah ditebus oleh Tuhan? Pasti bangga dong, sama kakak juga bangga. Namun ingat ya adik-adik, karena kita telah ditebus oleh Tuhan, kita harus memiliki rasa rendah hati. Rendah hati di hadapan siapa? Di hadapan semua orang. Kalau adik-adik bangga, kemudian adik-adik juga rendah hati sebagai anak-anak Tuhan nih, maka adik-adik dan juga kakak harus selalu mengasihi Tuhan atau taat dan takut kepada Tuhan. Nah, caranya kira-kira bagaimana ya adik-adik?
Kakak yakin adik-adik pasti sudah tahu sih bagaimana caranya kita untuk bisa berbangga dan rendah hati. Yang pertama, kita harus selalu menghormati dan dengar-dengaran sama orang tua ya adik-adik. Jangan suka melawan orang tua. Nah, kemudian yang kedua, kita semua harus rajin berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Kemudian yang ketiga, kita juga harus rajin beribadah di hari Minggu. Walaupun ibadah kita hari ini masih dalam keadaan online, kakak berharap adik-adik tidak boleh kecewa ya, dan harus tetap semangat dalam beribadah setiap minggunya. Kemudian yang keempat, harus tetap rajin belajar. Nah adik-adik, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, pastinya harus rendah hati, harus tetap setia kepada Tuhan, terus tetap taat dan takut kepada Tuhan. Bahkan adik-adik juga mau mengasihi semuanya ya, dan tidak hanya mengasihi sesama kita, namun juga harus mengasihi Tuhan. Nah adik-adik, untuk aktivitas adik-adik bisa dapat dilihat di layar adik masing-masing ya. Selamat mengerjakan, dadah! Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan barusan kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 233 bait 1 dan 3. Yesus menginginkan daku.
Dan untuk di akhir doa akan dipimpin oleh Kak Doni. Mari kita bersama dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu yang sudah Kau limpahkan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan IHMPA pada hari Minggu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami agar dapat patuh dan taat kepadamu Tuhan, kakak layan, orang tua, dan guru kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami untuk mengasihi sesama ya Tuhan, keluarga kami, teman kami yang di gereja, lingkungan rumah maupun yang di sekolah ya Tuhan. Seperti yang dikatakan kakak layan pada hari Minggu ini ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Tuhan, Engkaulah Allah yang berkuasa atas bumi ini. Engkaulah Allah yang mengizinkan sesuatu boleh terjadi, supaya kami dapat berlutut di hadapan Engkau, dan supaya kami dapat mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga kami sampai hari ini. Kami ingin berdoa untuk kami semua agar kami dapat diberikan kesehatan dan kekuatan supaya kami dapat menjalankan hari-hari kami ya Tuhan seperti biasanya di rumah. Kami juga berdoa untuk virus pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, pada masa sulit ini ya Tuhan. Berkati supaya virus ini cepat berlalu dari negara kami ya Tuhan, negara Indonesia. Berkati juga ya Tuhan para medis, para petugas kesehatan, supaya mereka dapat mengobati dan menyembuhkan para pasien yang terjangkit COVID-19 ini ya Tuhan. Dan berkati juga mereka supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh kasih ya Tuhan. Berkati juga mereka agar dihindari oleh ketakutan, kegelisahan, dan kepanikan ya Tuhan. Berkati juga keluarga mereka supaya mereka di sana aman dan sehat ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya Bapa di surga, terima kasih atas Papa dan Mama yang telah merawat dan membimbing kami. Terima kasih atas berkat pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka dalam memenuhi keperluan kami. Berilah mereka kesehatan selalu. Bantulah mereka ketika mulai merasa sulit di dalam tugas-tugas mereka. Hiburlah mereka ketika mulai sedih. Kuatkanlah mereka ketika mulai lemah di dalam iman. Berikan mereka harapan ketika merasa putus asa. Berilah mereka roh, hikmat, dan kesabaran dalam membimbing kami. Ya Bapa di surga, inilah doa kami. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya wabah COVID-19 ini segera hilang. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin negara dalam memimpin negara kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk Ibu Pendeta Emawati dan juga Ibu Pendeta Serviana. Kiranya Tuhan memberkati dalam tugas dan pelayanan mereka, begitu juga dengan kesehatan, dan Tuhan memberkati di setiap aktivitas mereka. Tuhan, Engkau memberkati juga keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap memberikan mereka kesehatan. Kami juga berdoa untuk Ibu dan Bapak Majelis, biarlah Tuhan yang memperlengkapi mereka, dan Tuhan memberkati mereka beserta keluarga mereka masing-masing. Berkatilah mereka Tuhan, agar mereka dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan kami juga yang berdoa ya Tuhan, untuk siapa saja yang telah mengambil bagian bagi pelayanan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami, dan hanya ingat doa serta permohonan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengucapkan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdiri. Tetapi sebelum itu kita mengangkat pujian dari Kidung Ceria 251 bait 1 dan kedua. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakar. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakar. Adik-adik, kita mau menutup ibadah hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap harinya Tuhan. Sertai kami Tuhan, hari-hari kami Tuhan, sehingga kami dapat bertemu lagi di minggu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan
lagi. Tetap Jaga kesehatan. selamat